7 ya. Jadi alhamdulillah udah 8 ya. Sebentar lagi Lebaran gitu ya. Sebentar lagi Lebaran juga. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini sampai akhir Ramadan nanti kita bisa menyelesaikan sahurnya. Mudah-mudahan. Baiklah, untuk meningkat waktu, untuk mengawali kegiatan kajian tafsir pada hari ini, seperti biasa akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Sunaji Badiruzzama, SPOMI MPOMI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita simak bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, meningkatkan iman dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jemaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz. Mungkin dari panitia PPZ ya, sekarang istilahnya PPZ gitu. Panitia zakat fitrah sudah menerima titipan zakat fitrah yang tempatnya di ruang TKF. Setiap hari waktunya pada asar ya, pada asar sampai dengan pada tarawih. Saya kira dari kami cukup sekian. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Segala puji milik Allah. Dialah yang telah menghantarkan kita dengan izinnya, qudrat, hidayah, inayah, taufiknya untuk masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan hingga tanggal masuk ke 28 kan? 27. Alhamdulillah, tentu kita berharap ibadah yang kita laksanakan, baik yang sunnah ataupun yang wajib, senantiasa berada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Salam beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam ya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, di penghujung bulan Ramadan ini, izinkan saya insyaallah akan berbicara tentang keutamaan dan kehebatan Al-Quran. Quran itu bagian daripada mukjizat. Jadi kalau kita pernah belajar tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul, maka salah satu mukjizat itu adalah Al-Quran. Cuman Pak, ini Quran itu dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain tentu beda. Sifatnya mukjizat itu gini Pak, ada mukjizat yang perorangan. Kenapa saya mengatakan ada perorangan? Yang tidak bisa dikeluarkan kecuali dirinya pribadi. Saya ambil contoh Pak. Dulu ketika saya kecil Pak, ngomongin mukjizat Nabi Musa, itu guru saya terpana bagaimana tongkat bisa rubah jadi apa? Ular. Dipukulkan ke lautan bisa jadi terbelah, dipukulkan ke batu keluar 12 mata air. Itu tongkatnya siapa? Yang tidak dulu kemudian diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar berhari-hari, tapi ternyata beliau masih dalam keadaan dingin. Saya diceritakan bagaimana tangannya Nabi Isa, setiap yang berpenyakit, penyakit apapun yang disentuh oleh tangan Nabi Isa itu mesti apa?
kuburan ditunjuk oleh telunjuk Nabi Isa alaihissalam bangkit. Tapi ternyata itu masih disebut dengan mukjizat apa? Perorangan. Kenapa disebut dengan mukjizat perorangan, Pak Bunda? Tongkat robahnya jadi ular itu karena tongkat itu dipegang Nabi Musa. Saya cari, ternyata tongkat itu asalnya dari Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu mertuanya. Di tangan Nabi Syuaib itu tongkatnya tongkat, Pak. Terbikin dari kayu. Wa matil kabiya minika ya Musa. Awal-awal Nabi Musa ditanya oleh Allah, apa itu di tangan kanan? Qala ya asai atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ketika aku berjalan maka dia berfungsi untuk menopang badanku, kata Nabi Musa. Dan ketika aku menggembala maka aku difungsikan untuk menggiring domba-domba yang aku gembalakan. Itu tongkat Nabi Musa. Robah jadi ular di tangan sama Musa. Betul Bapak ular neneangan tongkat Nabi Musa. Ya kenapa? Kayak neneangan cincin sama Nabi saja. Nabi Sulaiman, apakah kurasa karena batu ali ya Allah. Pak, itu mukjizat hanya perorangan, tidak bisa Pak. Bahkan Pak, kalau Bapak bandingkan antara mukjizat Nabi-Nabi yang lain dibandingkan dengan mukjizat Nabi Muhammad, itu tidak ada apa-apanya. Tapi Nabi Muhammad juga sama, tidak begitu terkenal dengan mukjizat yang lain. Saya gini, Nabi Musa alaihissalam tadi tongkatnya bisa membelah apa? Lautan. Nabi Muhammad maka yang dibelah itu bukan lautan, bulan. Iqtarabat as-sa'atu wa syaqqal qamar. Ayat itu menunjukkan salah satu ayat mengatakan bulan telah terbelah. Makanya kalau NASA hari ini mengatakan bulan itu punya retakan dari ujung ke ujung dan datar retakannya, seimbang retakannya. Kita umat Islam itu aneh karena itu bekas dari mana dibelah oleh Rasulullah SAW. Ayatnya ayat. Kebayang Rasulullah Pak ngebelahnya tidak pakai tongkat, pakai telunjuk Pak, langsung. Bulan dipanggil oleh beliau, kemudian setelah itu disimpan di tangannya dan dibelah, kemudian disimpan lagi. Kira-kira yang mana Pak? Belah lautan dan belah bulan. Orang Indonesia, orang Sunda lebih hebat, bulan disampai. Bubui bulan, bubui. Dia di rumah di bubui. Awas Pak. Jadi kalau Nabi Muhammad itu lebih. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya lagi dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Nabi Muhammad itu bukan batu yang mengeluarkan mata air. Jadi jemari beliau ketika pada saat itu para sahabat kehausan, air terbatas. Kata mereka, ya Rasulullah, kalau air dipakai wudhu tidak ada buat sholat, tidak ada buat minum. Kalau dipakai minum tidak ada buat berwudhu. Kata Rasulullah, minum aja. Setelah itu mau wudhu mereka kepada Rasulullah SAW diginikan dan keluarlah air dari jari jemari Rasulullah SAW. Banyak Pak. Kalau saya sebutkan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, tapi Pak, mukjizat Nabi Muhammad itu yang tadi pun mungkin sebagian orang jarang yang mengetahui. Padahal ayatnya ayat. Lu tahu kenapa anak Quran? Benar? Kenapa? Karena ulama itu gak pernah membicarakan mukjizat Nabi Muhammad. Karena yang tadi bebelah bulan itu di tangan Nabi Muhammad gak bisa diikuti. Ya. Ketika Rasulullah SAW memancarkan cahaya dan lain sebagainya, itu perorangan maksudnya. Tapi kalau berbicara tentang Quran, para ulama mengatakan disebut dengan mukjizat terbesar. Kenapa disebut dengan mukjizat terbesar? Quran adalah mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya plus kepada pengikutnya. Bukan hanya pengikutnya, siapapun. Non muslim itu munafik. Hari ini belajar orang non muslim begitu luar biasa. Orang non muslim belajar Quran dan mereka menemukan teori-teori yang begitu luar biasa yang ilmiah itu dari Quran. Sehingga Quran apapun bukan mukjizat, sekali lagi bukan hanya bagi nabinya, tapi ternyata bagi semua umatnya Quran akan menjadi bukti bahwasanya Quran adalah mukjizat yang paling besar.
Ini bedanya mukjizat Quran dengan mukjizat yang apa? Lain. Mungkin saya pernah cerita, Pak. Di Jogja itu ketika ketika Merapi yang ada kisah Mbah Marijan meninggal, itu sahih, Pak. Jadi ada satu keluarga yang berdekatan dengan perkampungan Mbah Marijan. Ternyata di media itu ada satu keluarga selamat ya. Yang bikin anehnya, di keluarga itu Pak, rumahnya hancur ya. Namun bahasa orang Jawa ayah lulus gembel, itu kekuatan panasnya luar biasa Pak. Dan tembok-tembok itu melepuh, hancur semua, dia disentuh. Ternyata keluarga ini bisa selamat. Dan waktu itu kebetulan ada teman saya yang jadi relawan. Saya tanya benar nggak berita ini? Ternyata beliau mengatakan betul. Salah satunya saya cek siapa itu beliau yang diselamatkan oleh Allah. Pasti ada hikmah di balik itu. Ternyata teman saya mengatakan perempuan itu seorang hafidhah. Perempuan itu alumni pondok pesantren Krapia di Jakarta. Ternyata masya Allah beliau ini luar biasa. Anaknya juga selamat, suaminya pun selamat, hanya gara-gara masuk karena salah pipa majikan. Istrinya itu beres melaksanakan sholat, tiba-tiba datang pada satu gemuruh, maka anaknya dimasukkan ke neraka. Selamat kabeh. Sekali lagi, kalau ngomongin Quran bukan hanya mujizat bagi nabinya, kita pun bisa mendapatkan apa? Mujizat. Pak, kebayang nggak? Nah, tongkat Nabi Musa itu kan kisah bagi kita, dan kita nggak pernah melihat kan? Nabi Ibrahim hanya kisah, kebayang sekarang ada mujizat yang ada di tengah-tengah kita. Ya Allah, masa asal lebar gitu Pak, terus aja diurang di tengah-tengah kita dan diizinkan oleh Allah berada di tengah-tengah kita, bahkan di rumah kita, bahkan di lemari kita, jadi pegang-pegang Pak. Allah asal lebar. Alhamdulillah Ibu kesehatan kamu hampir. Alhamdulillah. Saya kalau bapak-bapak jangan ditanya. Bu tanggal berapa kamu? 15? Tadarus. Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak saya nggak akan ditanya. Allah. Saya itu begini. Kalau orang nggak, aduh ya Allah asa lebar, kamu ayam mujizat, kebayang mujizat. Ini mujizat ada di depan kita. Asa lebar, Allah ya kali. Api lain itu pernah dibaca, dibiarkan. Asa lebar. Ini Al-Quran. Yang kedua, Pak, ini kehebatan Quran disebut mujizat terbesar. Para nabi mesti dekat dengan para malaikatnya. Nabi mesti dekat dengan malaikat. Karena tandanya dia jadi nabi itu sering didatangi malaikat. Rasul itu biasa dengan malaikat Jibril itu ngobrol. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan malaikat Jibril biasa. Nabi Isa sama, Nabi Musa alaihissalam sama, semua nabi begitu Pak. Ini hebatnya Quran. Setiap ayat Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu mesti dikawal oleh para malaikat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril nyampe kepada Rasulullah dan membacakan ayat ini tadi. Bahkan ada beberapa surat atau beberapa ayat yang diturunkan itu bukan hanya malaikat Jibril yang turun, melainkan malaikat-malaikat pun ikut turun. Surah Al-Baqarah ayat 286. Setiap ayat dalam surah Al-Baqarah diturunkan, maka dikawal 80 malaikat pada saat itu. Ini hebatnya apa? Quran. Gini Pak, Bapak baca Quran, Bapak baca di rumah, Bapak lain nabi, lain rasul, tapi pun Bapak bakal didatangi malaikat ketika kita baca Quran. Hebatnya Allah. Udah perjanjian antara Allah dengan malaikat.
Dimanapun di tempat itu ada bacaan Quran, maka mesti tempat itu adalah tempatnya berkumpulnya para malaikat. Ini hebatnya apa Pak? Bukan bapaknya yang hebat, bukan kitanya yang hebat, bukan Pak. Tapi ada ayat-ayat Allah yang dibaca di tempat itu, dan malaikat pun datang ke tempat itu. Bapak dan ibu baca di rumah Pak. Di rumah kita datangin malaikat. Wahafathumul malaikah, kata Rasulullah. Dimanapun ada suara Quran, dimanapun ada ayat Quran yang dibacakan, maka tempat itu mesti didatangi malaikat. Coba Pak, sahabat bukan? Nabi lain, Rasul lain bisa didatangin malaikat gara-gara Allah. Ya kan? Ini hebatnya apa ini? Maka kalau saya mengatakan ini Pak, rumah, hiasi rumah kita ini, kata Rasulullah SAW, dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Kalau kita kan melihat rumah itu macam-macam, ada yang gede, sedang. Bagi Allah itu tidak jadi masalah, masalah gede. Tapi juga bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada rumah yang dibacakan Quran, itu mancar cahaya. Sehingga Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat, kapung rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah yang bercahaya itu. Dari kejauhan bumi yang gelap, tapi ternyata ada terang beneran Pak. Satu rumah memancarkan cahaya sampai arah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rumah yang dibacakan. Sekali lagi saya sampaikan, Pak, Quran mah tempatnya berkumpul manusia. Allah. Selanjutnya, ini keutamaan baca Al-Quran. Setiap zaman dan setiap masa itu mesti ada orang yang dikenalkan oleh Allah kepada malaikat. Ya, hari ayeuna mah saya tuh kalau ceramah jeung ahar pun bapak-bapak ibu bisa udah biasa. Kayak kumaha gitu. Biasa ngomong gitu. Tapi kalau bingungnya bisa mau diundang baru SD. Bisa buka bersama aja. Ini kelas SD. Aduh ya Allah, bingung ngomong naon. Allah ya guys, bener. Budak TK hari ngobrol, Allah buka bersama budak TK sudah bingung. Saya pernah ini ada budak SD lalu tiga, kemudian berkumpul. Benar Pak, sekarang itu sudah terjadi peralihan. Dan Bapak sebagai orang tua harus paham ini. Ketika ada anak kecil, saya tanya, apa cita-citamu? Zaman baheula zaman urang, cita-cita teh kan realistis. Cita-cita teh kan katingali dokter. Naon di? Senior, baheula senior. Naon di? Polisi, tentara gitu. Ayeuna, Pak, budak ayeuna ditanya sok. Pengen jadi apa? YouTuber. Asli Pak, di antara anak-anak itu saya tanya, pengen jadi apa? Pengen YouTuber. Ini YouTuber orang tua juga. Oke, dia langsung mengatakan Atta Halilintar. Orang tua YouTuber. Kayak di nanti TikToker. Ternyata Pak, baheula mereka dengan duit, kayaknya duit gede. Jadi lalu dia heula SMA perlu alus, terus kemudian ngambil kedokteran, akhirnya itu kudu Pak. Karena TikToker jeung YouTuber duitnya. Kalau benar barudak ayeuna bingung. Beda ini. Saya kaget, ya Allah. Asal teu kabayang. Tapi sekarang dunia begitu. Akhirnya masalah terkenal, makanya lihat di media, Masya Allah, kumaha jelema bisa terkenal luar biasa bukan bisa masyhur. Tapi Pak, punten catatan bagi kita, kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Loba jelema nu terkenal di bumi tapi tidak terkenal di hadapan di langit. Artinya apa? Di kalangan malaikat. Jelema terkenal di bumi tapi tidak terkenal di mana? Ya lah. Tapi ayat sebaliknya Pak, manusia itu majhulun di dunia, tidak dikenal namanya di dunia, tapi namanya begitu melekat di kalangan malaikat. Di langit itu penuh dengan malaikat Pak.
dan mereka menyebutkan nama-nama orang yang Masya Allah diperkenalkan oleh Allah. Ketika di zaman Nabi Adam ada Nabi Adam, ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam disebutkan, dia kata Allah, hei malaikat ini Nuh namanya. Maka malaikat bersolat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang sudah para nabi udah nggak ada, para rasul udah nggak ada. Pertanyaannya, adakah orang yang masih disebut namanya oleh Allah kepada para malaikat? Ternyata kata Allah Rasulullah SAW ada, meskipun zaman sudah beralih, tidak ada lagi, tidak nabi dan rasul. Siapa yang disebutkan dan diperkenalkan oleh Allah kepada malaikat? Ternyata adalah orang yang membaca Al-Quran. Wa dzakarallahu fi man 'indah, Allah akan menyebutkan nama orang yang sedang membaca Al-Quran kepada para malaikat, sehingga malaikat itu kenal dengan orang-orang yang membacakan ayat Al-Quran. Ini kehebatan apa nih Pak? Quran. Oke, selanjutnya nih, salah satu bentuk mukjizat Quran, Pak, Quran gampang dihafalkeun. Aneh. Asli ku gampang hafal Quran. Kenapa saya mengatakan gampang? Saya sudah riset ya. Di semua santri saya, di santri, anak-anak santri, kami ada itu bisa hafal Quran. Semua bisa. Ayat berdasarkan kemampuan ada. Ada anak yang 2 tahun beres ayat. Ayat budak bisa tahun beres ayat. Kalau 1 tahun beres itu berarti 1 hari dia menghafalkan. Hafalinnya itu 1 lembar. Karena Quran itu 1 juznya berapa lembar? 10 berarti kalau 30 300. 1 tahun berapa hari? 360. Oke, katakanlah 360 nunggu 60 poin ke liburan. Kalau dia istiqomah 1 hari 1 lembar berarti 1 tahun beres. Kalau dia hafalinnya 1 hari itu setengah halaman berarti 2 tahun. Maka saya kalau kontrak kepada anak-anak, soalnya kalau yang 1 tahun, yang 2 tahun, yang 3 tahun, silakan. Mungkin kita 7 hari ya, 7 hari 1 lembar. Ternyata apa, semua anak itu bisa ngapal. Luar biasa. Jemual ayat bacaan yang bisa dihafal seperti itu, mual Pak. Rapih ngapal kudu nanti. Titik koma nanti kalimat. Titik jeung koma mah tanda baca berdua, betul kan? Titik dan